Hari Ibu bukan saja melambangkan pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu, tapi juga melambangkan proses belajar seorang ibu menjadi ibu lewat kehadiran anaknya. Lewat kesempatan Hari Ibu ini, saya ingin berbagi perbincangan saya dengan para orang tua yang mengasuh anaknya yang memiliki kebutuhan khusus yaitu autisme. Bagaimana mereka mengasuh anak-anaknya dan juga akhirnya anaknya ini menghasilkan sesuatu. Wow! Dan lewat perbincangan ini saya juga ingin menyampaikan kepada para orang tua, selamat Hari Ibu. Lewat ibu yang hebat juga ada peran ayah yang sangat luar biasa. Jadi terima kasih untuk para ibu yang sudah berjuang, yang sudah berkorban, dan juga memberikan kasih sayangnya. Dan juga terus belajar menjadi seorang ibu lewat kehadiran anaknya. Selamat menikmati. Selamat malam Bapak Ibu. Hari ini kembali lagi di cerita keluarga empati Masyarakat Peduli Autisme Indonesia. Kali ini bersama saya, perkenalkan, kalau katanya tak kenal maka tak sayang ya, mungkin sedikit perkenalan. Saya Nadia Emanuela Gideon, psikolog klinis anak dan remaja, dan kita hari ini akan membahas mengenai bagaimana sih caranya mengenalkan konsep Hari Ibu pada anak dengan autisme. Nah, itu sesuatu yang juga nggak mudah ya, karena sesuatu yang abstrak, yang nggak bisa dilihat atau dipegang mungkin. Apa sih itu Hari Ibu? Nah, ini akan menarik sekali karena hari ini kita juga punya narasumber yang sangat berpengalaman dan juga cerita mereka ya akan membantu kita mungkin dapat lebih memahami bagaimana mengajarkan anak memahami Hari Ibu. Nah, menyambut Hari Ibu nih, sebentar lagi ya kita sudah akan memperingati Hari Ibu. Nggak berasa ya, sudah Desember dan pada tanggal 22 Desember itulah Hari Ibu. Gitu ya, kalau kita bisa bilang tuh ibu luar biasa, pengorbanan kasih sayang, bukan hanya ibu, tapi si ayah juga. Tadi di awal ngobrol-ngobrol dikit sama narasumber, dan sebenarnya peran bukan hanya si ibu, dua-duanya nih, ayah juga ketika ikut terlibat, itu akan menghasilkan dampak yang luar biasa bagi keluarga itu dan juga anak-anaknya. Nah, menyambut Hari Ibu, kami ingin mengajak keluarga empati untuk berkenalan. Nah, dengan dua orang tua yang hebat, kalau saya bisa bilang ini super lah, super banget. Pertama, Ibu Mita, orang tua dari Dita Suroso. Mungkin bisa dibuka videonya. Halo Bu Mita. Halo, selamat malam Kak Nadia, selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Mita. Udah exciting nih saya pengen ngobrol lebih lanjut ya sama Bu Mita, orang tua dari Dita Suroso. Dan juga Pak Philip dan Ibu Olivia. Halo Pak Philip, Ibu Olivia. Halo semua. Iya. Orang tua dari Justin. Nah, mungkin saya sedikit memperkenalkan dulu Ibu Mita dan Pak Justin, Ibu Olivia ini seperti apa sih kondisi anaknya, keluarganya. Nah, Ibu Mita saat ini memiliki anak yang berusia 20 tahun ya Bu Mita ya? Iya, betul. Ya, Dita Suroso 20 tahun ya sekarang ya. Iya. Tadi juga sempat hai ya dan dikasih lihat gambarnya ya. Kalau nanti kita ngobrol-ngobrol seru banget. Dan artis berbakat di balik merchandise brand Mandita Project. Keren banget kan ya. Ini nggak gampang loh, kita aja disuruh bikin desain ataupun gambar itu kayaknya butuh ilham, kayaknya saya mesti bertapak dulu itu Bu Mita. Sama saya juga. Tapi tadi lihat gambarnya dan semua desainnya dan ide-ide yang akan dilakukan ke depannya, nah itu luar biasa. Dan memang setiap anak luar biasa ya Tuhan ciptakan ya. Semuanya luar biasa. Semuanya luar biasa. Semua. Dita ini berbakat dalam menggambar ya Bu ya? Iya. Iya. Akhirnya dalam pencarian kemampuan hobi yang benar-benar bisa ditekuni secara terus-menerus, gambar yang paling kuat. Maunya sih banyak, tapi yang paling kuat itu di sini, di seni gambar dan sekelilingnya. Ya, luar biasa ya kalau memang udah Tuhan kasih talenta, udah kasih Tuhan minat dan bakat, itu sangat powerful ya Bu ya. Jadi idenya dan juga karyanya itu luar biasa.
Dan Dita ini membuat brand Mandita Project untuk mengabadikan karyanya dalam bentuk barang agar dapat dinikmati lebih banyak orang. Waduh, keren banget ya. Iya, dari sejak awal dia memang minta supaya bisa nggak supaya teman-teman bisa lihat gambar aku. Oh, Bisa nggak dibuat ini, dibuat itu. Jadi ide awalnya memang dari Dita sendiri. dari anaknya sendiri ya, Bu ya? Awalnya dari dia. Dan Ya. kemudian kita ada team up yang mengembangkan idenya dia, tapi juga itu melalui persetujuan dia sebagai ownernya. Iya. Dan Dita sendiri saat ini kuliah ya? Iya, Dita sekarang kuliah di Amikom semester 3 di IT untuk pengkhususannya animation and games, dan dia ambil konsentrasinya di 2D. Wow. Ya, luar biasa ya. Dia ingin bisa mendalami dunia animasi. Nah, ada banyak nggak nih yang bisa animasi? Coba kita bayangin ya di dunia ya. Nggak banyak anak-anak yang punya minat dan bakat di situ. Jangan khawatir Bapak Ibu. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh dan bisa tanya jawab langsung dengan Ibu Mita. Nah, sekarang narasumber yang kedua adalah Pak Philip dan Ibu Olivia. Halo, selamat malam Halo, Pak. malam. Ya, putra Pak Philip ini bernama Justin Gunawan. Saat ini berusia 10 tahun ya Pak ya? Iya, betul. Ya, dan sudah menerbitkan buku berjudul Words of Love 2 tahun yang lalu. Wow, saya kapan nerbitin buku ya nih ya? Kita juga nggak punya, benar sih. Berarti saat itu usianya 8 tahun ya Bapak Ibu ya? Iya, saat itu 8 tahun, betul. Ya, dan buku ini juga merupakan tulisan polos Justin mengenai persahabatan ya, cinta kepada Tuhan, dan peduli dengan sesama. Wow. Mungkin bisa diceritain sedikit nggak Bapak Ibu proses membuat bukunya itu gimana? Bisa. Waktu itu saya ingat ya, jadi cerita sebenarnya kita belum berencana menerbitkan buku, tapi waktu itu pada usia 7 tahun, 6 tahun ya, 6 atau 7 ya? 7 tahun itu dia di assessment kan ya. Jadi kita pergi ke satu tempat di assessment, karena nulisnya itu dia megang pensil nggak bisa stabil, selalu putus. Jadi di assessment di sana patah terus, sehari itu bisa berkali-kali patah. Itu di assessment, kemampuan writing skill-nya kan waktu itu dia belum, ngomongnya masih kurang bagus ya, jadi di assess writing skill-nya, lalu skornya keluar kalau nggak salah 1% dari 100. Jadi jelek sekali gitu ya. Nah, dari situ Januari, lalu istri saya mulai gimana ya, dia merasa down dan dia mulai ngelatih, setiap hari dilatih terus, lalu dilatih, akhirnya Intinya ngelatihnya bukan buat jadi penulis. Bukan dia jadi penulis, supaya Biar bisa dia nggak dikeluarin dari sekolah sih. supaya bisa survive Biar aja. dia survive di sekolah sih. Iya. Dia mulai nulis, tulisannya gede-gede. Ya, saya ingat tuh Motoriknya jelek, terus dia di training mungkin 2-3 jam sehari gitu ya. Training terus. Lalu dia mulai menulis, itu bukan untuk bikin buku, tapi supaya latihan bikin jurnal pribadi. Nah, lalu dari jurnal-jurnal itu dijadikanlah sebuah buku. Oh. Gitu. Jadi buku Words of Love ini adalah jurnal ya dari Justin ya Pak ya? Iya, betul. Jadi itu sebenarnya supaya dia melatih menulis, lalu dari tulisan-tulisan itu yang diambil, yang waktu itu kita dikenalkan ke pihak Garpin. Jadi jurnalnya seperti ini. Kayak gini. Ini buku-buku dia banyak banget lah, pokoknya ini tulisan dia.
Jadi Wah. ini Awalnya awalnya itu cuman tulisannya tuh gede-gede banget. Ini yang masih kayak awal-awal banget. ini pertama kali dia nulis, Masih segede-gede masih gede-gede kan ya. masih segede-gede ini Dia lah. nulis lalu dia tulis-tuliskan. Jadi dari tulisan-tulisan ini baru dibuat sebuah karya buku. Wow, banyak sekali ya hasil Ya, tulisan masih dari hari ini. Justin. Wow. Wah, Jadi kita sehari udah satu nggak ya, sabar ya. mungkin ya. Tadi Jadi dia- dari gambar pertama atau surat jurnal yang dibuat oleh Justin sampai yang tadi terakhir tuh beda sekali ya penulisannya. Waduh, Oh iya, ya saya beda udah ya. penasaran gimana nih cara stimulasi atau latihannya ya. Kalau tanya latihannya, saya Langsung buat nunjuk trainernya ya, di Pak. sebelah. Dulu kayak gini. Masih kayak gini. Oke. Tapi mungkin waktu yang dihabiskan banyak sekali gitu ya. Jadi untuk men-training itu juga perlu latihan banget. Iya. Semua butuh proses ya, nggak ada yang instan ya Bapak Ibu ya. Dari Bu Mita, tadi Bapak Philip dan Ibu Olivia udah sampai hari ini di posisi sekarang ya, di mana anak-anaknya sudah bisa berbagi dengan orang-orang di sekitarnya ataupun orang awam ya. Itu juga proses yang panjang yang Iya. hari ini ya Ibu ya, kita akan sharing sama-sama prosesnya seperti apa sih. Orang lihatnya aduh bagus banget, aduh hebat banget. Tapi prosesnya pasti penuh dengan perjuangan. Tadi kan kalau Pak Philip dan mamanya Justin memperlihatkan bagaimana perkembangan tulisan dari awal belajar menulis sampai sekarang tulisannya sudah bagus Iya, sekali. betul. Sama Dita juga dulu gambarnya itu awal-awal benang kusut, tapi dia ceritanya banyak sekali. Dia bilang ini Tom and Jerry lagi jemur baju lah atau apalah, tapi saya lihat ini seperti kerupuk aja gitu, tapi dia banyak sekali gitu. Terus saya bilang apa yang bisa diharapkan dari gambar seperti ini? Saya masih simpan sih beberapa gambarnya, tapi agak jauh dari saya. Nanti saya mungkin bisa ambil, saya bisa perlihatkan. Oke. Dari yang sangat sederhana sampai sekarang kalau bisa jadi macam-macam merchandise yang dia bisa ciptakan, ini karakter-karakter yang dia buat. Ini tuh butuh waktu dan yang penting itu adalah semangat. Jadi waktu itu pada umur 13 tahun, dia umur pas ulang tahun, kita kasih reward dia, jadi dia selesai buat animasi dan bikin komik sederhana. Terus akhirnya di ulang tahun itu kita nyebutnya, kita launching ya Dek ya, launching animasi pertama dan buku komik. Nah setelah saat itu mungkin dia merasa dihargai oleh keluarga gitu, yang penting kan itu ya. Kemudian otomatis ide-idenya dia dan kebisaannya dia itu terus berkembang semakin baik gitu. Wow. Nah kemudian setelah itu dia juga berkenalan dengan yang sekarang jadi sahabat-sahabatnya dia, yang sekarang tuh mereka membentuk satu istilahnya geng, ini semuanya keempatnya anak autisme, ada Virus, Ruben, sama Thomas, mereka bikin Special Awesome Youth. Nah semenjak mereka berempat ini ketemu gitu ya, orang tua saling memberikan motivasi dan anak-anak itu bersahabat dan saling mensupport, saling mengagumi satu sama lain, dan itu otomatis encourage dia banget untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Dan sahabatku Virus udah kuliah, Ruben juga begini, Thomas juga begini, jadi aku juga mau seperti mereka. Itu memotivasi dia untuk lebih baik lagi. Ya. Tahunya support itu sangat membantu setiap anak ya pastinya ya untuk bisa berkarya dan berkembang lebih lagi. Tadi kalau Dita lewat karyanya jadi semakin banyak ide dan karyanya ya Bu Mita ya. Kalau dari Pak Philip dan Ibu Olivia semakin berkembang dari tulisannya tadi dijelaskan Bapak Philip itu besar-besar ya, kayak cakar ayam tadi disebutnya. Tapi wow, itu sekarang tulisannya sangat rapi dan bagus sekali. Pasti penuh dengan perjuangan yang luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan bahas lebih jauh lagi selain dengan bakat dan minatnya, bagaimana kita membantu anak-anak dengan autisme ini untuk bisa berkarya, berdampak positif. Karena saya percaya begini, setiap anak pasti
diciptakan punya sesuatu tujuan yang mulia. Tuhan pasti titipin anak-anak dengan tujuan yang mulia. Nah, bagaimana kita membantu dan mensupport anak-anak ini untuk terus berkembang, itulah yang mungkin akan banyak di-sharing ini. Karena pasti perjuangan Pak Philip, Ibu Olivia, dan Ibu Mita itu juga nggak mudah ya, Bapak Ibu ya. Nah, mengenalkan Hari Ibu kepada anak tentunya juga nggak gampang gitu ya. Mengingat bahwa itu konsep yang abstrak, apaan sih tuh gitu ya. Nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat gitu ya. Beberapa pendekatan mungkin bisa kita lakukan lewat minat dan bakat mereka. Nah, hari ini Ibu Mita dan Pak Philip akan berbagi makna Hari Ibu untuk keluarga Pak Philip dan Ibu Olivia dan untuk Ibu Mita sendiri. Nah, serunya hari ini juga ada sisi ayahnya ya dan sisi ibunya ya. Pak Philip mungkin bisa menceritakan dari sisi ayahnya, Ibu Mita bisa menceritakan dari sisi ibunya. Tanpa panjang-panjang kita langsung ya, kita mau bahas nih, mungkin dari cerita Bu Mita dulu atau Pak Philip, Bu Olivia. Mungkin ceritain sedikit dong latar belakang dari putra-putri masing-masing, mungkin usia saat mendapatkan diagnosa, ciri-ciri yang tampil di anak tuh seperti apa, serta mungkin tadi sampai prosesnya sampai ke sekarang. Silahkan. Silahkan Bu Mita. Oke, Dita itu sebetulnya insting seorang ibu itu sudah ada sejak dia lahir. Saya melihat tatapan matanya tuh beda sama kakaknya. Kalau dia sedang saya berikan ASI, dia nggak tahan lama. Jadi mau seperti anak cepat kehilangan konsentrasinya gimana sih? Sampai akhirnya saya harus berikan dia melalui bantuan botol. Terus harus disuap pakai sendok. Terus saya bilang, ini kok anak ini seperti nggak tenang gitu. Kemudian ada keterlambatan bisa bicara, terus merangkaknya juga cepat, langsung jalannya jinjit. Saya mulai, waktu itu kan artikel tentang autisme sangat sedikit sekali. Dan dari sisi ayahnya, terus terang waktu itu ada sedikit penolakan. Saya bilang, ini kok anak beda ya sama kakaknya. Nah, ayahnya waktu itu bilang, enggak, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, nanti anaknya seperti apa yang kamu pikir. Saya bilang, ini perasaan saya sebagai seorang ibu. Sampai akhirnya dia kelompok bermain, ada gejala-gejala di kelas, dia suka tidur, itu sampai TK. Jadi teman-temannya sibuk belajar, nyanyi bareng, apa segala macam, dia tidur di belakang. Tapi dia tidur cuma dengar instruksinya masuk di kepala dia. Seperti gerak dan lagu, dia diam aja, dia nggak mau ini. Tapi gurunya cerita, begitu dia harus pentas, dia tahu dia harus bergerak kemana, dia harus menggoyangkan tangan yang sebelah mana, itu benar-benar seperti anak yang tune in gitu loh. Terus kemudian, tapi di akhir TK, gurunya wali kelasnya bilang, Bu, lebih baik Dita disekolahkan ke sekolah yang kelasnya muridnya terbatas, which is orang. Saya keliling lah itu. Tadi sedikit sharing dengan Pak Philip dan mamanya Justin, Bu Olivia, gimana sulitnya mencari sekolah anak-anak gitu. Nah, akhirnya bisa ketemu satu, kemudian pindah lagi, sampai akhirnya boleh dibilang pada saat SMP lah Dita menemukan sekolah yang bisa menghargai dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan dengan penghargaan yang diberikan oleh sekelilingnya, baik itu dari keluarga ataupun dari sekolah, itu otomatis anak saya lebih kreatif. Dulu waktu sebelum dia masuk ke sekolah, ke SMP-nya dia, JIS Garuda, nah itu dia setiap pulang itu dia bilang gini, Mama aku bodoh ya, aku bodoh, aku tidak pintar. Terus saya bilang, siapa yang bilang gitu? Guru aku. Itu yang tadi saya cerita dengan Nadia, gimana dia mengalami masa-masa sulit buat dia, tapi kita waktu itu nggak paham kenapa, sampai akhirnya saya dapat bukti-bukti bahwa dia mengalami bullying di sekolah, yang bukan hanya dari teman, tapi juga dari
pengajarnya gitu. Nah, begitu dia pindah dan merasa mendapatkan penghargaan dan banyak yang memuji. Jadi pujian kepada anak itu luar biasa gitu loh. Makanya dulu ada Pak Tino Sidin ya, kalau ada anak gambar selalu bilang bagus, bagus. Ternyata itu sangat berpengaruh sekali positifnya kepada anak-anak gitu loh. Jadi yang penting kita harus terus memuji dia sambil nanti pelan-pelan kalau ada kritik atau kekurangan kita sampaikan pelan-pelan gitu. Tapi jadi akhirnya makanya dia berkembang kreativitasnya dari yang gambar coret-coret, bikin komik sederhana, terus dia melukis di kanvas, terus akhirnya bisa bikin karakter seperti ini. Nah, jadi luar biasa gitu. Yang saya tadinya nggak mengerti gitu, saya jadi kalau flashback ke belakang, ini tuh karena ini karena ada penghargaan, karena ada lingkungan yang seperti ini, maka anak itu jadi lebih lebih berkembang lagi dan berkembang lagi gitu loh. Motivasi lah gitu. Ya. Tantangannya taunya banyak banget ya Bu ya, dari segi bukan hanya keluarga tadi ya, ada penolakan, mungkin ada denial, atau mungkin di zaman itu juga nggak banyak tadi Bu bilangnya artikel informasi tentang autisme. Dan belum lagi di sekolah, bukan hanya teman-teman tadi pengajar ya yang masih belum paham bagaimana caranya berinteraksi, dan itu luar biasa ya Bu ya kalau bisa sampai sekarang. Itu mungkin gimana tuh Bu mengelola, sebagai ibu kan pasti sedih ya dengar anaknya dibully atau bahkan lewat pengajarnya juga gitu. Terus terang saat itu adalah saat yang paling berat buat khususnya buat saya ya. Ayahnya juga waktu itu pada saat mengetahui kalau anak kami mengalami tekanan yang demikian hebat, nggak terima luar biasa gitu, malah mau melakukan hal pokoknya nggak terimalah, mau menempuh jalur hukum segala macam. Terus saya cuma bilang waktu itu, sudah kita lebih baik cari sekolah baru aja, nggak usah ngurusin yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita mengalah, bismillah, Dita akan dapat yang baru. Mulailah terus akhirnya saya ketemu dengan mantan guru saya, Pak Arif Rahman. Beliau memberikan semangat dan percaya bahwa setiap anak itu spesial dan mempunyai sesuatu yang beda dengan yang lain. Sudah Tuhan berikan kelebihan masing-masing. Nah, itulah tugas kamu sebagai orang tua untuk menggali, katanya gitu. Jadi luar biasa waktu itu semangat yang saya dapat, dan ya alhamdulillah ya, dengan ya harus kuat, benar-benar kuat. Setiap pindah sekolah itu kan kita sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus kan harus mendampingi dia untuk menghadapi lingkungan baru gitu. Iya, betul. SMP, SMA nggak terlalu berbeda karena masih satu sekolah. Nah, kemarin waktu mulai kuliah ada kasus baru lagi gitu. Jadi tapi ya alhamdulillah dengan waktu itu bisa terlewati lah. Jadi makanya waktu itu Dita di Jogja harus pisah dengan ayahnya. Jadi saya berdua kos sama dia. Nah, itu di mana saya harus tiap hari, mama aku mau pulang, karena temannya kan baru semua, dan teman-temannya ini kebanyakan dari daerah yang tidak biasa bergaul dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka curhat dengan PA-nya, saya belum pernah punya teman seperti itu, cuman dengar aja. Jadi ada mungkin pastinya ya sebagai remaja itu kan ada rasa egosentrisnya pasti ada lah gitu. Sedangkan saya di sisi orang tua juga ada rasa awal-awalnya, aduh gue nggak terima juga nih anak gue begini gitu. Tapi betul. Lambat laun haruslah kita belajar. Jadi menyelaraskanlah hati kita dan keharapan kita tuh kita selaraskan. Dan akhirnya kan ada berkahnya lah masa pandemi ini, kita dikasih pulang, belajar online, tantangannya beda lagi gitu. Kayak kita bilang ya, kita kuliah sama-sama di rumah mendampingi Dita deh. Iya, berarti tadi juga cerita ya Ibu di awal ya, sampai Ibu juga mendampingi ngekos sama-sama nemenin Dita di sana ya.
Iya. Itu saya pengen tahu lebih jauh tuh nanti tunggu ya, apalagi tentang bullyingnya. Nah, sekarang ke Pak Philip dan juga Ibu Olivia, mungkin bisa berbagi sedikit mengenai latar belakang Justin. Ya, jadi kita curiga waktu itu karena pada usia 18 bulan, Justin 15 bulan ya, Justin mengalami regression. Ya, jadi tiba-tiba dia ngeblank, tiba-tiba dia yang tadinya dia bisa ngomong sedikit-sedikit, satu dua kata hilang. Nah, waktu itu saya sempat bingung nih, ini kemana ya? Lalu kami ke 2-3 tempat untuk supaya dilihat gitu ya, apakah anak kita mengalami problem atau enggak. Dan kebanyakan waktu itu mereka belum terlalu bisa secara definitif membilang ini adalah kasus ASD, autism, karena mungkin usianya masih terlalu kecil ya, 18 bulan ya. 18 bulan sekitar segitu kan. Lalu dari sisi saya sebagai mungkin yang saya ingin ceritakan ya, sebagai dari sisi Bapak gitu ya, saya pikir, wah ini kalau semakin diseret kan kita nggak bisa tahu clear gitu. Jadi gimana kalau misalnya yang paling penting kita dapat diagnosisnya yang benar dulu, lalu setelah itu cepat aja langsung terapi, karena setahu saya kalau semakin cepat di terapi maka hasilnya akan semakin bagus. Jadi waktu itu saya pikir udah nggak usah denial dulu, langsung aja. Lalu waktu itu ada saudara kita mengenalkan, kamu ke Singapura aja. Ya, ada namanya seorang dokter pediatrician developmental, namanya Robi Marco. Kamu ke sana aja. Nah, dia tuh bisa ngelihat yang anak-anak yang masih di bawah 2 tahun begitu. Nah, akhirnya dari sisi ayah saya agak gimana ya, karena biayanya kan lumayan. Ya, biayanya cukup lumayan. Terus saya berasa agak keberatan, bukan dari sisi keberatan mengetahuinya, tapi dari sisi keberatan dalam segi biaya waktu itu. Nah, mungkin dari sisi ayah saya bilang gini, udah nggak apa-apa kita kesana aja dulu. Kalau dia minta, misalnya dia minta kita untuk berapa jam, kita bilang aja kita sanggup bayarnya segini doang. Lu kamu kasih tahu aja anak saya ini problemnya apa gitu ya. Saya nggak bisa full segini nih, saya cuma bisa gini. Dan saya percaya waktu itu inisiatif saya sih, saya bilang sama istri saya agak ngeliatin saya gitu, udah cuek aja, pokoknya bisa deh, nanti saya aja ngomong deh sama dia gitu ya. Ya kan, terus kata teman kita, dia suka mangga, ya udah kita bawain mangga aja ke sana. Jadi saya nenteng mangga ke sana, ke dokternya, saya langsung pas di muka saya bilang, oke, saya nggak bisa bayar you punya report, saya nggak bisa ini, saya cuma bisa segini nih, ya, you liatin, terus you kasih tahu kita punya problem nggak, begitu kan? Mungkin dia lihat kita kasihan kali, udah gitu, akhirnya mereka setelah itu dia tetap memberikan kepada kita full service dia, walaupun kita cuman bisa sesanggup yang kita bisa saja begitu. Nah, dari situ kita dapat konfirmasi, oke, ini ada problem. Jadi dia suggest di dalam report dia, oke, ini mesti begini, kamu mesti ABA terapi, kamu mesti melakukan ini. Nah, setelah itu lanjut ke si ibu yang menjalankan. Kamu mau cerita? Silakan Bu Olivia. Jadi lanjutnya gimana nih? Lanjutin. Jadi waktu itu kan kita mulai kayak umur 1,5 tahun itu udah mulai. Jadi waktu dia regres kita pikir, oh ya udah deh, apa kita masukin sekolah aja ya supaya ada temennya, jadi ada yang bisa ngajakin ngobrol. Nah, waktu ketemu dokter Robi itu dia mensuggest, udah kamu keluarin dari sekolah dulu aja. Jadi bener-bener full terapi. Jadi kita bener-bener full terapi sampai waktu usia 3 tahun. Jadi kita kesana setiap 6 bulan sekali. Jadi dia assess lagi, oke, kamu harus kayak kemana. Karena kan kita kayak orang buta aja sebenarnya waktu itu kan. Gitu juga, pasti semua orang tua yang di sini juga kan waktu awal-awal kita benar-benar nggak ngerti harus ngapain, harus gimana. Ya udah akhirnya kita ngikutin aja gitu jalurnya. Jadi waktu itu disuggest,
waktu umur 3 tahun, oh ya udah boleh mulai cari sekolah TK. Ya udah itu mulai step by step lah kita cari TK, terus kita mulai sekolah. Sama banget kayak Ibu Mita bilang, kita tuh bener-bener harus banget cari lingkungan yang suportif banget buat si anak. Dan kita bersyukur banget sih kayak sekarang kan Justin kelas 5 SD. Itu bener-bener dapet sekolah yang suportif banget, bener-bener kayak teman-temannya, guru-gurunya tuh support banget. Padahal yang kayak tadi kita cerita, nggak ada anak ASD lain, nggak ada anak special needs lain, tapi bener-bener mereka bener-bener memperlakukan dia kayak sama aja. Bahkan tuh bener-bener misalnya Justin kan agak anxious kan, kayak minder karena dia berasanya beda. Jadi kayak ini lagi pandemik, dia dikasih kesempatan tuh main piano di depan teman-temannya, kayak setiap 3-4 minggu sekali dia suruh main kayak performance, pokoknya suruh ngapain aja, suruh presentasi. Jadi kayak bener-bener kayak support dari lingkungan itu penting banget sih. Iya, iya, iya. Dan taunya ketika kita memang berusaha ada dikasih jalannya ya Bapak Ibu ya tadi. Iya, betul. Dan apa ya sampai bawain mangga segala gitu ya, wow itu mencari. Dan memang biasanya di awal-awal yang memang orang tua banyak lakukan adalah mencari tahu nih diagnosa. Jadi kenapa nih, aduh ini ada apa nih gitu ya. Mungkin dari satu ke lain pemeriksaan gitu. Betul banget tuh. Betul ya Bu Mita ya? Kita kayaknya nemuin psikolog banyak banget. Terapi, any kind of terapi yang bisa kita lakukan, misalnya ada segala macam deh. Tapi pada akhirnya kita mempunyai ini sendiri bahwa karena labelnya kan beda-beda. Awalnya dia ADHD, kemudian ada yang bilang ADD. Kemudian ada yang bilang lagi, dia hanya kesulitan konsentrasi aja kok. Karena Dita itu benar-benar di gray area gitu. Nah, terus akhirnya kita bilang, oke deh, sekarang whatever the label is, kita udah nggak peduli lagi. Yang penting kita maksimalkan aja si Ditanya gitu. Maksimalkan bagaimana dia sosialisasinya, kemudian pendidikannya, kita berikan yang terbaik buat dia, terus kemampuannya, hobinya kita kembangkan. Itu aja sih, kita konsentrasi. Kalau kita sibuk dengan mikirin, aduh anak gue ADD atau ADHD atau apalah segala macam, itu kan banyak sekali. Kalau kita terpaku hanya mikirin label, kita nggak berkembang gitu. Jadi oke, cukup 1, 2, 3, kita move on. Kita cari dia apa. Karena Dita itu kan cari kemampuannya dia apa yang menonjol itu dari awal gambar, saya nggak percaya gitu. Oh, gambar cuman kayak begini kok, saya mau kembangkan gitu. Saya lesin dia piano, gagal. Nyanyi vokal waktu itu, gagal. Terus biola, bukannya dia main biola, gurunya yang main biola terus. Terus berenang. Berenang, harapannya kalau berenang kan, wah dia bisa ikut inilah kejuaraan renang, jadi perenang gitu. Oke, awal-awalnya gitu. Tapi tingkat kebosanan dia kan tinggi. Dia akhirnya menciptakan gerakan-gerakan dan gaya renang yang memang inovatif sih. Tapi kan nggak mungkin berenang kayak gitu. Tiba-tiba di tengah, mama aku bosan, aku mau gaya lumba-lumba. Hah, lumba-lumba kayak apa? Lucu sih gayanya, cuman nggak bisa atlet kayak gitu. Mau lari, dia nggak suka gitu. Jadi akhirnya kita lihat bener-bener dia ngapain. Oh, kemana-mana dia bawa pensil sama kertas. Ya udah deh, bismillah, kita lesin gambar deh. Nah udah, rupanya di situ memang benar-benar disitulah gitu loh. Jadi saya waktu itu sekitar SMP lah, di mana saya tuh titik balik saya di mana saya sambil nangis waktu itu ke suami saya bilang, udah deh, saya udah nggak peduli deh orang mau label dia apa, mau psikolog bilang apa, yang penting saya harus move on, anak ini harus jadi orang, dia harus jadi orang yang berguna buat sesama, dan dia harus bisa mandiri, saya bilang gitu. At least secara materi dia nggak akan memberatkan saudara-saudaranya, saya bilang gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah dia sekarang kuliah, dia dapat beasiswa dari Dikti kan. Kemudian ada yang harus dibayar, dia bayar sendiri dengan tabungannya dia hasil dari jual merchandise-nya dia. Jadi boleh dibilang dia kuliah ini on her own gitu loh. Saya sengaja membuat mapping seperti ini supaya nanti dia ada kebanggaan lain bahwa aku bisa kuliah bayar sendiri gitu loh. Luar biasa ya. Tapi kalau tadi kita lihat
keduanya, Bapak Ibu Philip dan juga Ibu Mita itu kita lihat ya perjuangannya panjang banget gitu ya. Sampai kemana-mana, tadi juga banyak ketemu psikolog, terapi, sampai dibawa ke Singapura, sampai bawa mangga lagi ya Pak ya. Aduh. Iya. Saya sempat juga tuh Pak Philip, Dita ke Singapura juga, cuman lack of language, karena Dita dari sejak awal sekolahnya tidak bahasa Inggris memang. Cuman dia nggak hanya 2 tahun dia di sekolah internasional. Jadi pada saat di-assess di sana agak ada kesulitan gitu. Jadi akhirnya ya kita konsentrasi dengan konselor di sini aja. Ya. Dan perjuangannya itu kan nggak mudah ya. Mungkin bisa ceritain nggak gimana awal-awal mendapatkan diagnosa dulu deh. Mau itu tadi diagnosa yang beragam. Terus melihat kondisi anak juga mungkin yang saat itu di label tidak sama dengan anak-anak pada umumnya. Gimana tuh mengelola emosi sebagai orang tua pastinya ya. Mungkin Bapak Philip dan Ibu Olivia bisa sharing. Ya pasti stres ya. I feel you, Pak. I feel you ya, langsung ketawa Bu Mita. Satu kata yang mendeskripsikan. Stres yang berkelanjutan. Mungkin itu ya. Mungkin buat kita sangat susah sekali begini. Saya sih sebenarnya nggak apa-apa ya kalau menjalankan sesuatu, tapi ada hasilnya. It's okay kan, kalau kita lihat ada result walaupun sedikit. Nah, yang mungkin dalam kehidupan kita yang bikin kita cukup stres, setelah 2 tahun terapi nih ya, terus kita balik lagi ke dokter yang sama, dia bilang, you punya terapi salah. Waduh, itu stres sekali gitu. Dia bilangnya, ini is wrong gitu. Jadi kamu mesti cari lagi yang lain. Nah, yang seperti itu yang menurut saya buat kita tuh sangat susah sekali ya, karena kalau kita ngerjainnya oke, terus ada hasilnya oke gitu. Tapi kalau kita ngerjakan sesuatu tapi nggak ada hasil sama sekali, itu benar-benar buat kita tuh cukup stres sekali. Tapi dari situ kita selalu cari jalan lagi. Sama dengan waktu dulu kan, ketika menulis itu karena dia nggak bisa nulis gitu di kelas. Jadi kita itu mengajari ya, istri saya mengajari dia bukan buat jadi penulis, tapi supaya waktu itu kita punya satu ketakutan kalau ini anak gak bisa nulis, bentar lagi dikeluarin dari sekolah. Nah, sekolahnya itu udah susah-susah masuk, ini anak gak bisa nulis, yuk keluar aja begitu kan kita nggak mau sampai itu terjadi. Jadi motivasinya sih ya bukan motivasi untuk, wih kamu jadi penulis gitu, tapi ya supaya dia nggak dikeluarin dari sekolah, tapi melalui itu ada berkat tersendiri, ternyata dia bisa berkomunikasi lebih bagus di dalam menulis daripada berbicara langsung sih. Itu sih. Ya, jadi fokus ke step by step juga ya Pak ya. Yeah. Karena ini memang perjalanan panjang ya Bu Mita ya, Pak Philip ya, Bu Olivia, perjalanan panjang yang mungkin sebagai orang tua pasti kita kan nggak ada sekolahnya nih. Kita nggak sekolah dulu, apa sih tuh autisme, apa sih perkembangan dan lain-lain. Dan banyak hal yang mungkin kita nggak tahu nih. Tadi mencari jawaban dan juga masih terapi, apa nih progresnya. Nah mungkin tadi kalau dari Pak Philip kan berarti kita mencoba sebaik mungkin step by step ya, gitu, mencoba menjalani step by step. Nah kalau dari Bu Mita gimana kira-kira mengelola emosi di awal-awal diagnosa itu? Ya, waktu itu saya ingat itu di TKB, teman saya terus terang memang ada penolakan di awal sih waktu itu, dan tapi karena juga kami gitu, teman saya bilang gini, kamu perhatiin nggak Dita itu agak beda loh, dia bilang gitu. Dia ngomongnya pelan-pelan sekali gitu. Saya bilang masa sih, saya bilang kayaknya dia sama-sama aja, coba deh lebih perhatiin lagi, dia bilang gitu. Dan memang, tapi apa yang dia bicarakan sebetulnya sudah ada di dalam hati saya gitu loh. Iya sih kayaknya sih sebenarnya, tapi apa yang saya ucapkan di mulut berbeda gitu. Terus akhirnya dia bilang oke, saya rekomendasikan, oke, kalau gitu ada rekomendasi rumah sakit atau tempat terapi atau psikolog nggak, saya bilang gitu. Kebetulan anaknya dia mengalami ada sedikit masalah juga dalam konsentrasi. Coba
lo ke rumah sakit sini deh, ada satu rumah sakit swasta besar di Jakarta Selatan. Dia team up, jadi ada psikolog, psikiater, terapis waktu itu. Jadi saya appointment untuk menemui mereka. Jadi mereka bertiga. Dita di-assess segala macem, keluar hasil assessment-nya beberapa hari kemudian. Itu rasanya lebih deg-degan daripada waktu saya nunggu hasil nilai sidang sarjana saya rasanya gitu ya. Dengkul saya tuh lemas banget mau ketemu tuh, tangan saya dingin semua. Keluarlah itu ADHD gitu loh. Jadi nangis saya kan gitu. Saya mesti ngapain gitu. Saya nggak tahu. Saya seperti ditaruh di ruangan kosong yang apa mesti gimana. Enggak, oke Bu. Kita ada programnya di sini. Kebetulan di rumah sakit itu memang ada programnya untuk Dita gitu. Nah, dalam ketidaktahuan saya ada satu terapi yang mana Dita itu harus digulung dengan karpet. Itu sebetulnya itu adalah untuk konsentrasinya dia kan. Tapi karena ketidaktahuan saya dan Dita ini setiap mau waktunya terapi dia mogok. Nah, saya dilema kan mesti bagaimana. Saya pindahkanlah dia ke tempat terapi yang lain gitu. Itulah dari satu tempat terapi, pindah lagi kemana, terus saya konsultasi lagi, nggak puas dengan yang ini, pindah lagi ke psikolog yang lain gitu. Itu adalah masa pencarian sih. Yang kalau saya lihat sekarang gitu, ya ilah dulu capek-capek banget sih kesini. Sebetulnya kalau stick satu begini, itu akan lebih tenang gitu. Yang penting itu adalah tenang, orang tuanya tuh tenang gitu. Tapi ya gimana mau tenang ya Pak Philip, Bu. Iya, nggak gampang ya Bu Mita Nggak ya. gampang mengelola emosi gitu. Anak kita divonis seperti itu, which is kakak-kakaknya juga nggak ada masalah gitu. Di keluarga juga baru kasus pertama kali anak autisme di keluarga saya dan di keluarga ayahnya tuh pertama kali. Jadi ada rasa gimana ya? Rasanya saya yang shock gitu. Saya sebagai orang tua tuh, apalagi ibu ya, itu yang pertama kali itu adalah. Jadi harus menata, benar-benar harus bisa menata emosi. Dan saya boleh bilang memang Dita itu adalah guru saya. Guru saya untuk bisa lebih sabar itu adalah dia. Dan dia memang sampai sekarang dia selalu mengingetin Mama, kalau saya mulai emosi, saya tinggi itu dia diem, terus nanti kalau saya udah tenang dia akan bilang, Mama kenapa mesti marah-marah sama aku? Mama bisa bicara baik-baik sama aku, Mama nggak usah kayak gitu. Jadi dia memang dikirim untuk saya bisa lebih sabar dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi walaupun saya merasa bahwa saya belum sepenuhnya sabar, tapi saya boleh bilang ada perbaikan sedikit lah masalah emosi saya sebelum punya Dita dan setelah punya Dita. She's amazing lah. Dia malaikat saya. Jadi dialah yang menuntun saya untuk menjadi orang lebih baik tuh, Dita. Ya, luar biasa ya. Kalau para peserta yang hadir di sini pernah ngerasain stres mungkin, atau mungkin saat ini orang tua dengan anak berkebutuhan khusus juga, dan atau bingung tadi seperti yang dirasakan Bapak Philip dan Ibu Olivia, juga Ibu Mita ya. Berarti masih normal ya Bapak Ibu ya. Karena toh semuanya merasakan itu. Dan kalau dari hasil teori penelitiannya memang ada tuh Bapak Ibu step-stepnya untuk akhirnya anak kita ketika menerima diagnosa dari shock, denial, stres, depresi sampai akhirnya kita menerima. Dan memang tadi kalau dari cerita Bapak Philip, Ibu Olivia dan Ibu Mita, fokus ke satu step dan terus semangat ya, mencoba terus dan hasilnya pasti akan kelihatan. Mungkin walaupun tadi seperti Pak Philip ya, duh kok kayaknya ini dibilang mundur lagi gitu ya, itu juga butuh pengelolaan dari orang tuanya. Kalau tadi kata Bu Mita, kitanya juga harus dalam kondisi tenang. Nah, gitu. Dan sebenarnya stresnya itu adalah hal yang wajar yang pasti semua orang tua mengalaminya. Nah, kalau sampai menemukan bakatnya, tadi udah menemukan diagnosanya dan akhirnya proses terapi yang panjang. Bisa sampai tadi mungkin sedikit banyak udah juga diceritakan ya bagaimana proses akhirnya menemukan bakat si anak. Nah, mungkin kalau dari Pak Philip dari tadi belajar nulis, nah akhirnya gimana tuh dari hasilnya kan bagus nih. Kok bisa sampai kepikiran bikin buku gitu loh? Sampai tadi buku jurnalnya banyak itu Ibu Olivia, Pak Philip gimana tuh?
kok bisa kepikiran bikin buku atau apa ini bakatnya ya gitu ya? Itu gimana prosesnya? Ya waktu itu sebenarnya kan dia mulai dengan dengan nulisan jurnal saja ya. Lalu setelah itu mulainya kapan ya? Mulainya kalau nggak salah ya 2017 November. Nah setelah dia nulis, lalu kita menemukan kalau dia itu menulisnya cukup seperti orang dewasa, gitu ya. Jadi dari sana, dari tulisan-tulisan dia itu, akhirnya kita dikenalkan oleh satu teman kami yang dia sudah menerbitkan buku lewat Gramedia, lalu kita dikenalkan dengan tim mereka. Lalu mereka akhirnya tertarik gitu ya. Mungkin saya bisa sharing salah satu tulisan Justin yang Nadira boleh di-share tentang ibu ya. Ini dia tulis, ini salah satu tulisan yang cukup ini di awal banget ya. Di awal banget ya. Masih tahun 2018. Ini baru awal-awal masih gede-gede. Yang tadi yang pertama. Yang ini. Yang tadi yang 2018 ya Pak Philip ya, itu pertama kali ya? Iya. Itu pertama kali nulis yang tadi gede-gede di 2018 atau? 2017. Oh 2017 ini ya? Awal sih. Oke. Ini tulisan dia nih, mungkin saya bacain ya. Ya. One who have unconditional with loving heart, the angel that was always there for me, my mother, is the one who made my world as beautiful and marvelous. Without my mother, I won't be who I am now. Jadi ini dia nulis tentang istri saya, tentang mamanya. Jadi dari situ tuh kelihatan gitu, bagaimana dia mulai bisa menulis sesuatu yang ekspresi dari dalam hatinya dia begitu. Ya. Bagaimana dia menggambarkan cinta gitu ya, itu lewat tulisan itu sangat dalam ya, Bapak Ibu ya. Iya. Lalu kemarin ini untuk acara ini saya juga minta tadinya saya mau video dia untuk bisa menjelaskan tentang Hari Ibu, tapi agak susah, jadi kita bikin di tulisan saja. Boleh ditayangin nggak tulisannya? Mungkin kamu bisa bacain? Ya. Mana? Belum. Nah ini berapa hari yang lalu ya? Kemarin. Oh ya kemarin nih, ini kemarin nih. Ini kemarin pertanyaannya apa sih kamu? Kemarin pertanyaannya apakah Hari Ibu? Iya, menurut kamu apa Hari Ibu? Terus ini dia tulisnya, Hari Ibu adalah hari di mana kita mengapresiasi setiap pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan oleh ibu kita. Terus yang kedua? Oh ya, kamu punya pesan apa buat orang tua? Buat ibu-ibu dengan anak special needs. Iya. Terus dia tulis, Tante tetap bersemangat ya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa karena tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti ada jalan keluar yang indah pada saatnya. Bagus banget kata-katanya. Dewasa banget ya ininya, kata-katanya bagus banget. Iya. Mungkin dari segi Bu Olivia, ketika membaca tadi pesan yang tanggal 2018 ya, dan surat yang ini yang terbaru kemarin, gitu. Apa yang Ibu rasain? Tadi baru baca lagi aja mau nangis. Padahal kayaknya udah dibacain beribu-ribu kali. Jadi ya itulah, makanya kita tuh jadi waktu awal-awal banget, kenapa kita sampai kepikiran, aduh kayaknya ini anak ada bakatnya juga gitu ya. Tadinya percaya enggak juga sih. Cuma yang aneh, tiap hari baca tulisan dia yang ada saya nangis terus. Yang ada tuh kayak saya tuh habis-habisan. Kan saya malu dong nangis sebelah dia ya. Jadi yang ada saya masuk kamar mandi. Kadang saya nggak tahan loh. Bener-bener di depan dia air mata udah ngucur. Terus kayak dia, Mama kenapa nangis? Gitu kayak, aduh sampai ya gitu deh. Itu di awal-awal banget sih. Iya. Berarti kata-katanya banyak yang menyentuh hati ya Bu ya? Iya. Dan dengan Ibu yang mendampingi dia sampai sekarang akhirnya udah 10 tahun, membaca tulisan-tulisannya yang juga maksudnya benar-benar menggambarkan cinta dari sang ibu juga ya,
itu dengan sangat dalam dan deep, dan mungkin anak 10 tahun lain nggak mudah ya bikin tulisan kayak gitu ya. Tapi ibu baca langsung dan seringkali akhirnya sampai meneteskan air mata gitu ya. Selain sedih, apalagi tuh Bu perasaan pertama yang Ini muncul? bukan sedih sih, lebih terharu sih, kayak Oh, ya lebih terharu sih. ya terharu ya. Karena jadi Justin itu speech apraksia. Jadi dia tuh ngomong nggak sebagus tulisan dia. Jadi makanya kalau baca tulisan dia tuh kayak buat kita pun sesuatu sih. Jadi di awal kita benar-benar banyak banget tulis-tulisan surat. Jadi itu juga salah satu way komunikasi kita di awal banget sih. Apa yang ibu tulisin biasanya buat Justin? Banyak kan sih, saya ngomong dia nulis sih. Jadi itu kayak gitu. Kadang itu kan waktu masih umur 7 tahun, 8 tahun itu kan kayak kadang buat kita ngerti dia ngomong exactly apa tuh juga susah. Jadi jadi banyak kan ya udah tulis aja gitu. Kalau misalnya dia nangis, kamu kenapa nangis? Ya udah coba tulis gitu. Jadi kita tahu kenapa sih dia sebenarnya. Gitu sih. Berarti memberikan kesempatan ya lebih banyak lewat karya-karyanya, dikasih mencoba, dilatih gitu ya. Nah, kalau Bu Mita tadi sampai akhirnya menggambar itu kan tadi prosesnya juga banyak ya, dari pertama Ibu juga ini kayak gambarnya kok gini sih ya gitu ya. Tapi sampai akhirnya Ibu ajak dia ke les gambar dan akhirnya membuat Mandita Project ini dan bertemu dengan anak-anak lain, itu gimana tuh Bu prosesnya? Panjang ya. Waktu awal-awal itu dia saya masukkan ke tempat les gambar yang semua anak-anak masuklah global art gitu. Itu kan lebih kepada mewarnai yang benar apa segala macam. Kebetulan memang sudah diberikan jalan, ada salah satu guru yang melihat kemampuannya dia. Nah, suatu saat saya tuh melihat kok perkembangannya cuma sampai di sini aja ya. Terus saya mulailah cari-cari tempat seni yang lain gitu. Nah, saya coba cari-cari sendiri, saya menemukan satu tempat. Pas saya datang ke sana, kebetulan si guru yang memperhatikan bakatnya dia itu ternyata mengajar di sana juga gitu. Dia bilang, aduh Bu, saya baru mau cari kontak Ibu untuk mengajak Dita datang ke sini. Nah, disitulah Dita dieksplor. Jadi seninya bukan hanya gambar, menjahit, kemudian ada setelah dia membuat suatu barang seni atau misalnya animasi atau bikin buku komik, jadi macam-macam di situ diminta untuk mengembangkan bakatnya, dia harus presentasi. Jadi dia presentasi ke kita tentang apa yang dia buat, karya apa yang dia buat, dia harus cerita gitu. Nah, mulai dari situ dia makin berkembang sampai akhirnya saya menemukan ada beberapa guru dari sekolah itu yang mau untuk mengawal Dita. Istilahnya kami buat private di rumah. Jadi setiap minggu, Dita Sabtu Minggu itu dia nggak libur. Karena dia kalau libur dia justru bingung. Jadi dia les animasi, les untuk mengembangkan ide-ide gambarnya dia, kemudian les melukis, karena dia melukis di kanvas juga. Nah, seperti itu sih, perjalanan mengembangkan bakatnya dia. Karena dia disuruh mencoba segala macam kesenian itu, akhirnya lama-lama bisa terdetek apa sebenarnya minatnya. Dan kita terus tanya, kamu minatnya apa, sampai akhirnya dia tetap kekeh dari sejak awal, aku ingin jadi animator. Mau buat apa segala macam, dia bikin kanvas segala macam, dia nggak mau jadi pelukis, tapi dia jalani, dia lukis apa segala macam, dia suka, tapi dia bilang aku mau jadi animator. Makanya sekarang dia konsentrasinya adalah di animation and games. Kemudian diperkecil lagi oleh pihak kampusnya, dia di 2D, jadi animasi 2D. Nah, tentunya di sini dream-nya dia adalah, bakatnya dia adalah, karena pembuatan film animasi itu kan panjang ya, ada yang khusus di coloring-nya, pembuatan karakternya, ada pembuatan film itu kan detailnya banyak sekali. Nah, Dita ini ada di karakter desainnya gitu. Disitulah dia adanya. Jadi dia harus collab nanti dengan yang lain untuk membuat satu film animasi gitu.
Wow. Memang konsentrasi harus benar-benar dikonsentrasikan yang benar-benar dia bisa. Dan kita harus bisa menerima bahwa dia memang tidak bisa semuanya gitu, tapi dia harus di situ dia benar-benar dibulatkan lah istilahnya, dimaksimalkan gitu. Walaupun tadi ya kalau dari cerita Bapak Ibu ya, setiap kita pasti punya keterbatasan, mungkin punya kekurangan gitu ya. Tapi pasti percayalah ya Bapak Ibu, pasti ada juga kelebihan dan potensinya. Jadi kelemahannya tadi atau keterbatasannya kita bantu, tapi jangan lupa untuk tetap mencari kelebihan dan potensinya, gitu ya Bu Mita ya Pak Philip ya. Betul. Gitu. Dan akhirnya menghasilkan sesuatu, mungkin dari Pak Philip, Ibu Olivia pertama kali lihat bukunya akhirnya terjual, terus dibaca orang, dan juga ada hasilnya akhirnya diterbitkan gitu. Itu gimana tuh perasaannya? Senang banget sih ya. Kita cukup happy ya, karena dia benar-benar udah ngerti dan dia kayaknya benar-benar berasa kan kita selalu bilang, kamu little author, kamu penulis kecil nih, kamu penulis kecil. Jadi dia tuh kita bisa lihat dia tuh ekspresinya tuh senyum banget gitu. Ya, ada satu cerita waktu itu waktu kita Spekix itu kan kita ada acara yang kemarin di JHCC ya, yang sama-sama kan kita juga ada buka booth di sana. Lalu hari pertama itu kan 2 hari ya acaranya ya. Hari pertama kita ke sana, lalu dia udah seneng, wah mau tanda tangan buku, ya. Nah terus sampai di sana 2 jam pertama masih oke. 2 jam pertama oke. Udah gitu dia beli makanan apa gitu ya. Habis itu diare 7 kali di sana. Jadi kita bawa pulang, terus dia sedih. Kenapa sedih? Iya, saya kan mau tanda tangan buku gitu. Jadi buat dia itu pengalaman, kita sebagai orang tua tuh ingin memberikan pengalaman kepada dia supaya dia bisa diapresiasi untuk hasil karyanya. Begitu sih, perasaan kita sih senang sih. Ya, senang. Dan pengalaman itu taunya tetap membekas di anak-anak ya, dan membuat mereka jadi semakin pasti ingin berkarya lagi. Nah, kalau dari Ibu Mita nih, pertama kali lihat hasil karyanya Dita, hasil gambarnya, dan akhirnya proyek-proyeknya sampai sekarang itu gimana tuh? Luar biasa. Rasanya lebih bahagia daripada pada saat kita mempunyai prestasi diri sendiri. Itu kayaknya lebih daripada itu gitu loh. Ini contoh aja, ini adalah waktu dia ulang tahun ke-13. Ini gambarnya nih masih sederhana seperti ini, tapi ini dibuat desain cangkir. Melihat seperti itu aja saya, ternyata bisa ya dia gitu. Kemudian akhirnya ya bisa jadi macam-macam begini. Dan kemudian kalau pameran ada yang beli apa segala macam, luar biasa bahagianya gitu. Ya. Dan taunya anak-anaknya juga bahagia ya, Bapak Philip ya, Ibu Mita ya. Mereka senang sekali. Katanya kita orang tuanya yang senang, tapi mereka juga senang, dan itulah yang jadi harapan buat mungkin anak ini dan juga buat keluarga-keluarga lain. Nah, mungkin apa sih pesan untuk keluarga empati lain yang sedang mungkin membantu anaknya menemukan bakat minatnya? Mungkin dari Pak Philip, Ibu Olivia dulu. Mulai give up dia. Karena saking banyaknya ya Bapak ya mungkin ya, karena ini bukan perjalanan yang kayak instan, tapi butuh proses yang nggak mudah pasti ya. Kalau yang saya bisa sharing, yang saya udah kayak selama perjalanan ini saya banyak banget ketemu juga teman-teman orang tua lain dengan anak berkebutuhan khusus, kan kami juga punya grup begitu. Yang saya lihat orang tua yang involve pasti anaknya beda.
Jadi parents involvement itu sangat 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 penting. Udah nggak bisa, saya juga bingung gimana cara jelasinnya ya. Karena saya lihat ada orang tua yang mereka either apakah mereka nggak percaya diri atau mereka merasa nggak mampu atau merasa kayaknya terapis lebih jago daripada saya deh gitu. Tapi tetap saya ngelihat at the end of the day anak kita itu butuh kita sebagai parents. Karena waktu ini anak dengan kita pasti jauh lebih banyak kan. Tempat terapi paling berapa jam sih gitu kan. Pasti apalagi Ibu Mita yang anaknya udah gede, pasti ngalamin banget di mana masa-masa mungkin dia waktu dia dibully, waktu dia depresi, waktu dia merasa mempertanyakan kenapa saya berbeda. Kita sebagai orang tua, we have to be there for them. Kita harus jadi orang yang paling dekat dengan anak kita. Kita harus jadi orang yang paling dia bisa percaya, dia bisa lari ke kita, dia bisa cerita sama kita. Itu kayaknya menurut saya yang paling penting. Dan waktu saat kita punya kedekatan itu, pasti kita akan tahu kekuatan anak kita. Pasti kita akan temukan, itu udah pasti. Karena kita punya kedekatan yang orang lain mungkin, saya ketemu banyak banget gitu ya, selama saya, kita kan assessment juga banyak orang, mungkin banyak guru-guru gitu, terapis yang melihat anak kita tuh mungkin merendahkan dalam tanda petik ya. Kayak mungkin dia nggak bisa apa-apa, mungkin dia apa. Tapi kita sebagai parents, kita yang harus tahu gitu, kita harus temukan kekuatan ini anak. Dan pasti ada. Kalau orang bilang, tapi anak saya nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin nggak bisa apa-apa. Saya yakin 100% pasti ada. Tapi mungkin kita harus sabar aja sih. Iya, betul. Saya setuju banget. Jadi, kita harus terus mendampingi dia, karena, cara berkomunikasi anak-anak ini kan, sedikit berbeda dengan anak-anak reguler gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan momen di mana saat dia ingin bercerita, kita nggak paham gitu loh. Bahasanya kan kalau kita dekat dengan dia, kita kan lebih mengerti. Apakah dengan bahasa tubuhnya, matanya, ya Bu Olivia ya. Kadang-kadang sentuhan apa gitu, dia kok lagi gugup apa segala macam, pegang kita tuh seperti nggak tenang gitu kan, kita bisa nanti ajak kita, "Kamu ada apa?" gitu. Nah, kalau kita makin deket, terus kita tanya dia maunya apa. Karena kadang-kadang saya juga pengalaman juga seperti Bu Olivia, saya bergaul gitu. Karena kalau saya buka booth itu kadang-kadang booth saya tuh jadi kayak booth curhat gitu. Ada yang cerita, anak saya tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Anak ibu kan bisa gambar gini. Saya bilang belum tentu. Coba temukan. Setiap hari kita cari, kita gali. Misalnya Justin kan secara nggak sengaja, mamanya Bu Olivia suruh dia tulis saja. Nah, Dita dulu juga saya anggap gambar itu sebagai terapi dia, karena dia kemana-mana bawa pensil sama gambar. Jadi saya bawakan kertas sama buku kecil buat dia gambar-gambar. Tapi dia di restoran juga gambar-gambar saya diemin aja di kertas-kertas bertebaran gitu. Sampai beberapa teman bilang coba bawain buku kecil, coba kasih buku yang seperti tadi Justin punya satu buku gitu, jadi dia berlanjut dari hari ke hari. Itu saya jalani satu demi satu. Lama-lama dia merasa bahwa, oh sama mama gambar-gambarku dikumpulin. Terus dia makin hari makin berani, pede tanya, gambarku udah bagus. Saya harus tega nggak tega, berani nggak berani, saya ngomong, gambar kamu masih kurang bagus, tapi kamu nggak boleh marah ya. Oh iya, kurang bagusnya kenapa mah gitu. Nah dia kan dari dapat input gitu, dari input dari orang yang paling dekat dulu sama dia. Terus saya bilang nanti kamu kalau ketemu orang lain, ada orang bilang jelek, kamu jangan sakit hati, karena mungkin orang lain itu akan memberikan masukan yang baik buat kamu. Jadi lama-lama dia jadi kebal. Sekarang tuh anaknya tuh Dita tuh apa ya? Pede banget gitu. Dulu dia sempat pernah ikut ada di Universitas Pancasila tuh ada tentang lomba untuk entrepreneurship. Dia ikut, dia satu-satunya anak yang berkebutuhan khusus. Dia di situ dia dapat award Inspiration Award. Karena dianggap walaupun dia ada kekurangannya, artinya kalau ada seminar-seminarnya dia nggak mau ikut. Dia bilang, aku nggak suka dengan orang yang terlalu banyak bicara. Jadi dia nggak mau hadir. Ya, tapi karena dia effortnya luar biasa, dia diberikan penghargaan khusus untuk itu. Nah, di situ dia merasa bahwa
merasa dihargai, jadi dia naik ke panggung apa segala macam tuh happy, yang gembira gitu. Begitu namanya dipanggil, dia bukan jalan seperti finalis yang lain, dia lari ke panggung itu, dia lari jadi happy gitu. Dia jadi pede anaknya gitu loh. Jadi makanya kata-kata positif dari orang tua dan dari lingkungan itu menjadikan anak kita jadi percaya dirinya makin baik dan akhirnya dia bisa lebih kreatif lagi. Wow, luar biasa ya. Tadi keterlibatan orang tua ya. Jadi ayo Harus. orang tua di sini harus ya terlibat. Terutama dan ibu. Terutama ibu. Ya, dan keterlibatan itu sangat membantu mereka untuk akhirnya menemukan potensinya. Nah, Harus. itu kan berarti tadi ke bakat dan minatnya ya, bagaimana kita menemukannya. Nah, mengajarkan mereka untuk akhirnya bisa meningkatkan, improve kemampuan mereka. Nah, sekarang Hari Ibu nih, itu kan sesuatu yang abstrak ya. Mungkin kayak tadi Pak Pidit minta Justin untuk tuliskan gitu ya, atau ada yang Ibu minta Dita untuk menggambarkan gitu. Tapi kan itu sesuatu yang nggak bisa kelihatan gitu ya. Kasih sayang, cinta kan itu susah banget sebenarnya untuk bisa mereka pahamin sebenarnya. Tapi lewat tadi gambar-gambarnya di Dita dan juga tulisannya Justin gitu ya, itu bisa kerasa banget mereka bisa melakukannya dengan cinta tuh. Nah, mungkin Bapak Ibu dari Pak Philip, Ibu Olivia, dan Ibu Mita mungkin bisa di-share nggak? Gimana sih caranya mengajarkan Justin dan Dita untuk bisa memahami Hari Ibu? Atau bukan hanya Hari Ibu, berarti kasih sayang, Hari Ayah, gitu ya. Itu kan sesuatu yang sangat abstrak. Sejak dini ya. Kalau saya dan suami di keluarga tidak ibu harus satu hari, tapi setiap hari anak itu harus menghargai orang tuanya. Nah, kebetulan karena suami keluarga besar, saya juga lumayan juga cukup banyak saudara. Nah, kita bisa memperlihatkan itu dengan contoh ya, gitu. Jadi bagaimana kita menghargai orang tua kita, mereka sebut eyang gitu. Bagaimana kita menghadapi eyang, bicara sama eyang, bagaimana kita menaruh eyang itu menjadi orang yang harus dihargai dan dihormati. Jadi kita learning by doing ya. Karena anak saya bukan yang bisa seperti itu, terlalu banyak ajak bicara tuh dia bilang aku nggak suka bicara panjang-panjang gitu. Jadi dia lebih senang melihat dan lebih workable buat dia adalah melihat contoh. Dia melihat bagaimana suami saya begitu dekatnya dengan ibunya gitu, menghargai, bagaimana keluarga sangat hormat kepada mama dan kepada ibu saya, kepada ayah saya. Itu bisa tumbuh ke anak lebih abadi gitu daripada kalau kita melakukan kalau buat saya itu yang lebih workable buat anak saya gitu. Tentunya anak berbeda-beda ya satu sama lain. Tapi Dita lebih banyak diberikan contoh oleh sekeliling bagaimana harus bertingkah laku seperti apa kepada orang tua gitu. Oke. Berarti langsung dicontohkan lewat gerakan tubuh tadi, bagaimana menghargai mungkin orang-orang di sekitarnya ya Bu Mita ya? Ya. Kalau Pak Philip, Ibu Olivia? Kalau kita juga kita setuju banget sih dengan Ibu Mita sih. Jadi kita nggak benar-benar kayak ngajarin dia secara verbal atau gimana sih. Semuanya kayak benar-benar learning by doing ya. Kayak dia merasakan cinta kasih kita, dan itu juga sama banget kayak bahkan kayak di chat ini ada grandma dan grandpa-nya Justin yang ikutan juga gitu. Kayak maksudnya kita semua punya kedekatan yang luar biasa gitu loh. Dan mereka tuh involve banget sama perkembangan anak-anak kita. Dan itu semua sih mendukung ya untuk kayak bener-bener gimana dia bisa merasakan, misalnya saya mencintai mama saya. Ya dia juga jadi bisa mengcopy juga. Oh, that's how kayak gimana itu seorang anak harus mencintai mamanya seperti itu. Berapa besar sih cinta Bapak Philip, Ibu Olivia, dan Ibu Mita buat Justin dan juga Dita?
Beyond words kayaknya. Luar biasa. Dia Pasti malaikat iya, kami lah. pasti semua orang tua sama anak, ya inilah, we will do anything for our Ya. kids kan. Iya. Ya. Kayak Apa aja bener-bener buat mereka ya. apapun. Dan taunya memang lebih banyak lewat dicontohkan langsung. Kita kan kasih sayang nggak kelihatan ya, tapi lewat gestur kita gitu ya. Tadi ibu menangis ketika baca tulisannya, ibu Mita mendampingi ketika dia dibully gitu ya. Pada momen-momen tadi terberat mereka ada hadir di situ, dan cinta itu pasti dirasakan ya, berarti ya, lewat apapun yang udah kita lakukan gitu. Nah, sekarang mungkin kita mau sedikit jawab beberapa pertanyaan orang tua ya. Kayaknya udah banyak yang chat. Silahkan para peserta, kalau ingin tahu lebih lanjut lagi, silahkan di chat, tuliskan pertanyaan untuk para narasumber, supaya kita bisa tahu lebih jauh lagi nih. Saya mungkin bacain beberapa pertanyaan ya, Bapak Ibu. Oke, ternyata anak ASD rentan dibully di sekolah dan di lingkungan ya. Dan ada yang sharing juga tuh waktu SMP anaknya dibully. Bersyukur akhirnya dapat sekolah SMA yang cocok. Terima kasih Bu Mita sharingnya. Gitu. Terus Bu Mita boleh sharing nggak bagaimana proses dia bisa kuliah dan respon dari kampus tentang kondisi Dita? Ya, waktu dia sudah mulai kelas 3 SMA, deg-degan nih kita. Aduh, terus Dita mau kuliah di mana? Karena dia bilang aku mau sekolah animasi. Terus karena kakaknya dua-duanya sekolah di luar, dia bilang, aku juga mau sekolah di luar, dia bilang gitu. Aku mau sekolah di Singapura, mau sekolah animasi. Kalau dia sekolah di sana, berarti mama harus ikut dong, aduh repot banget. Terus saya bilang, ya ampun, saya cuma berdoa, ya Allah, carikan sekolah buat Dita yang terbaik lah, istilahnya gitu. Setiap hari saya berdoa gitu. Satu sekolah ke sekolah yang lain, saya coba pelajari gitu. Memang ada beberapa kampus yang kita lihatlah, kita pelajari. Dan kebetulan sekali ada keluarga yang kebetulan juga salah satu dosen di Universitas Negeri di Jakarta yang merekomendasikan sekolah yang Dita sekarang kuliah, yaitu di Amikom Jogja. Di situ saya bilang, aduh yang bener aja sekolah di luar kota, yang di Jakarta aja deh gitu. Nah kebetulan Dita waktu itu ada tes di salah satu perguruan tinggi di sini dan tidak lolos gitu. Agak down sih di situ karena Dita udah suka sekolahnya. Tapi saya bilang udah oke, kita cari yang lain. Dan ternyata begitu kita datang ke Jogja, sambutan dari Civitas, dari waktu itu dari Pak Rektor ya, itu sungguh luar biasa yang tadi kita nggak sangka gitu, sambutannya begitu besar gitu. Dia lihat karya bukunya Dita kan juga sudah menerbitkan buku Mewarnai. Kemudian lihat karya-karyanya, ada sedikit film animasinya dia beberapa. Terus dia lihat, dia bilang, sudah kamu kuliah di sini saja ya, katanya gitu. Terus saya bilang, aduh, ini PR banget ya, nanti suami saya di Jakarta, saya di Jogja gitu. Tapi kemudian ya kita berbesar hati dan berusaha menyiapkan diri untuk ya udah jalani aja dulu gitu loh. Dan sekarang ternyata luar biasa, dan malah mereka sekarang pihak universitas itu membentuk satu tim untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. So far sekarang ada 3 anak ABK yang kuliah di situ. Salah satunya Dita. Dan mereka memperjuangkan juga anak-anak ini untuk mendapatkan beasiswa dari Dikti gitu. Jadi dan tambahan lagi mereka dapat keringanan uang kuliah. Jadi luar biasa ya. Akhirnya kita menemukan makin hari makin sambil belajar ya, dari pihak kampus juga mendekatkan diri kepada kami, dan kami juga lebih membuka diri gitu. Jadi lama-kelamaan lebih lebih klop gitu loh. Ada keberatan di sini, pihak yang di sini meringankan gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang kita agak lebih lebih pede lah gitu. Jadi dalam tugas-tugasnya apa segala macam itu pasti ada komunikasi dengan
pihak dosen, dan kita didampingi oleh asdos untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya, walaupun via online ya. Iya, iya. Berarti dengan terbuka, taunya ada pihak-pihak yang juga mengenali ya potensi anak-anak kita ya, Bu ya. Betul itu, Kak Dia, bahwa kita harus terbuka. Ya. Kita jangan menutupi anak saya, jangan menutupi kekurangan dan kelebihan anak itu. Kalau kita terbuka, orang akan tidak segan-segan untuk memberikan masukan gitu. Kalau kita menutup diri, kita kan jadi tidak tahu ada informasi yang mungkin saja itu yang berguna. Tapi kalau kita kalau kita terbuka kan informasi jadi lebih banyak dan lebih positif ke anak kita gitu. Iya, iya. Kita harus terbuka dan juga Komunikatif ya dengan beberapa pihak. Akhirnya kita dapat informasi yang tepat buat anak kita. Kalau tadi dari Bapak Philip dan Ibu Olivia, kira-kira gimana tuh proses menemukan sekolah? Tadi kan juga di awal-awal akhirnya katanya menemukan sekolah yang tepat. Dari kita sih, waktu mungkin tantangan terberat itu waktu ingin mencari sekolah SD ya. Jadi dari TK, waktu mau masuk SD, kita itu sempat keliling, mungkin ada 15 sekolah ya. Dan segala macam ilmu sudah dipakai, termasuk waktu itu ada satu sekolah yang kepala sekolahnya saya pergi ke rumahnya. Itu ownernya sampai yang punya. Jadi melalui link ini pokoknya kita coba cari, tapi tetap aja nggak bisa masuk. Tetap aja mungkin nggak ditolak sih. Nggak ditolak, tapi mereka bilang, oh nanti kamu tes lagi. Jadi dimundur-mundurin terus begitu ya. Mereka mungkin nggak enak ya langsung nolak, tapi budaya Indonesia ini begitu. Jadi, oh ya nanti lagi ya. Tapi ya nggak pernah masuk. Nah, nggak ada kepastian. Jadi waktu itu kami tinggal di Kelapa Gading, lalu kami dapat sekolah di Jakarta Barat, di dekat Permata Hijau. Jadi dari situ saya pikir, ini sekolah jauh banget nih, nggak ada yang deket ya. Jadi kita masuk ke sana, tapi selama 2-3 bulan, kita ke sana, dan saya juga sering nganterin ya, bolak-balik begitu. Lalu akhirnya istri saya bilang sama saya, wah dia ngerasa sekolah ini kurang cocok untuk anak kita. Saya juga bingung ya waktu sebagai suami, ini udah dapat bagus ya, udah 15 dapat 1 kan udah lumayan kan ya. Mau minta lagi yang lebih lagi itu gimana caranya gitu ya. Terus di tengah-tengah tahun ajaran. Iya, tengah-tengah tahun. Ya? Nah, saya ingat banget tuh waktu itu kita itu pas lagi anniversary wedding ya. September ya. Saya bilang, "Yuk nggak mau keluar." "Oh, enggak, stres." Saya bilang, "Udah, kita keluar aja yuk. Kita ke mall aja, ke mall." Ya, ke mall deket sini, Mall Kelapa Gading gitu. Jadi jalan-jalan. Nah, di situ dia ketemu lagi ada pameran sekolah-sekolah. Akhirnya dia berbicara dengan kepala sekolahnya langsung dan orang Filipina. Dan ngobrol. Akhirnya mereka bilang, "Emang boleh diterima?" "Oh, boleh. Nanti dicoba aja dites." Nah, kita dites di sana. Pada saat dites itu ada sempat penolakan daripada guru-gurunya. Jadi kalau nggak salah ada 50% guru oke, 50% nggak mau. Oh. Dia ada. Karena mereka merasa tidak punya kemampuan untuk menerima anak AB. Ya mereka takut lah. Karena mereka ya sekolah umum, sekolah internasional dengan 3 bahasa gitu. Jadi dari situ setelah tes, terus mereka lihat ini bener nih ngerjain sendiri apa enggak. Karena waktu itu kan speech-nya masih jelek ya, jadi dia bisa nulis tapi nggak terlalu bisa yang lain. Akhirnya mereka ambil keputusan untuk terima kita, gitu. Jadi itu perjuangan yang cukup berat ya. Dan saya sih bersyukur sih, karena yang saya bersyukur dari sisi ayah begini, kan dari sisi ayah kan kita mikir ini kalau saya pindah ini bayarnya gimana nih? Iya. Akhirnya mikirnya beda. Saya ke tempat yang lama, saya bilang sama mereka, you punya promise nggak ini nih. Tapi
tadinya saya udah mikir, saya mau marah-marah aja ke situ. Tapi saya pikir-pikir, wah kayaknya lebih baik kita ngomong secara sopan dan kita ngomong secara apa adanya, kita bilang, saya tuh sebenarnya mau pindah sekolah. Boleh nggak? Wah, sekolah yang saya masukkan ke sekolah kamu, uang pangkalnya gitu ya, saya tarik lagi. Ya, biasanya kan sekolah nggak mau kan. Tapi saya pikir, wah daripada kita marah-marah, kita mendingan berbicara dengan sopan, berbicara dengan apa adanya, saya yang maju, ya sama istri saya ngomong langsung ke kepala sekolahnya, dan mereka setuju. Nah, dari situ kita bisa pindah dengan yang sebenarnya buat kita itu nggak mengeluarkan expenses lagi begitu, jadi tinggal nyambung aja begitu. Jadi itu dari sisi ayah sih, saya membantunya begitu sih. Iya. Dan tadi perannya mungkin banyak banget ya sebenarnya dari sisi ayah dan dari sisi ibu ya. Cuma masing-masing punya peran yang berbeda ya. Kalau tadi mungkin tugasnya beda nih. Tadi kalau Ibu Mita juga bisa sharing, ayahnya juga memberikan support dan tadi ada komunikasi antara si ayah dan ibu dan akhirnya itu juga membantu proses pencarian sekolah sampai ke bakat minat. Nah, ini juga ada yang tanya nih di chat. Mama Dita, anak kami juga berminat untuk belajar animasi. Boleh kami dapat info tempat kursus Dita? Karena tidak semua tutor dapat menerima seperti anak kita. Nggak tempat kursus seni yang dapat membimbing Dita mempresentasikan rancangan atau gagasannya. Thanks. Dita terakhir ini lebih ke private ya. Jadi ada guru private yang datang ke rumah, malah sempat itu dapat guru animasi yang gurunya itu juga autisma, berkebutuhan khusus juga, di Asperger. Nah, di situ saya lihat frekuensi cara berkomunikasinya sama, ada kesamaan di situ gitu. Tapi untuk anak-anak ini mungkin lebih baik memang yang private. Jadi kan ada kelas animasi yang satu kelas beberapa orang. Jadi saya sarankan mungkin nanti untuk tempatnya kita bisa japri kali ya. Lebih enak karena ada beberapa tempat. Tapi kalau suggestion yang utama adalah satu guru, satu murid. Artinya dia harus personal, individual gitu loh. Jangan ya harus individual. Apapun itu, les nyanyi atau dulu kesalahan saya waktu Dita les vokal adalah saya masukkan ke kelas yang beramai-ramai gitu sehingga otomatis dia mental gitu, nggak naik kelas waktu itu. Terus saya lihat kesalahan saya ya harusnya saya tahu dia harus private gitu. Andaikan waktu itu sekolah vokalnya private, mungkin dia bisa lebih berkembang gitu. Karena suaranya dia kan agak parau-parau. Dulu saya mau explore gitu, tapi salah langkah. Jadi sebetulnya sih kita yang juga itulah kita harus peka ya, peka terhadap kelebihan dan kekurangan anak kita gitu loh. Nggak bisa disamakan anak kita dengan yang lain. Walaupun sama-sama autisme, tapi pasti beda. Nggak ada yang sama. Ya, betul. Nah, nanti kalau yang mungkin mau tahu lebih lanjut nama sekolahnya ya atau tempat lesnya, bisa kontak ke Empati kali ya Bu ya, biar nanti bisa mengkomunikasikan langsung ke keluarga Pak Philip dan Ibu Mita. Nah, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir, izin bertanya untuk program di sekolah dengan anak-anak ABK usia remaja yang lebih utama diajarkan apakah akademik calistung atau minat bakat yang digali. Gitu. Dan bagaimana cara efektif untuk mengetahui minat bakat anak usia remaja dari Ibu Dina Agista. Mungkin Bu Mita bisa sharing dulu gitu ya. Di usia remaja, apakah program-program di sekolahnya lebih banyak mengajarkan calistung atau minat bakat? Sejak kelas SD kelas 4, kemudian di SMP dan SMA, memang pelajaran di sekolahnya untuk Dita ya, ini agak dibedakan. Karena matematika terutama buat Dita itu cukup berat buat dia. Jadi dia bisa stres gitu kalau menghadapi matematika. Jadi matematika Dita
Dita adalah yang lebih applicable untuk keseharian dia. Misalnya untuk menghitung untuk berhitung yang dasar-dasar, terus uang untuk mengetahui nilai uang. Terus terang sampai sekarang Dita masih kesulitan untuk masalah uang gitu. Terus untuk belajar tentang jam, jadi yang lebih applicable terhadap kehidupan sehari-hari. Karena kelemahan Dita adalah di angka. Nah, tapi pelajaran-pelajaran tertentu seperti misalnya science gitu, Dita lebih kepada praktek. Jadi kalau di kelas yang dicampur dengan reguler, dia masih bisa ikut untuk pelajaran IPA apa segala macam. Tapi nanti ulangannya dia lebih applicable kepada praktek. Jadi kayak misalnya kimia waktu itu mencampur-campur ini dia sudah bisa gitu. Terus biologi itu lebih kepada misalnya membedah apa, dia suka sekali gitu. Nah, jadi ada kelas kecil, ada kelas besar waktu itu. Kalau di kelas kecil itu lebih applicable terhadap kebutuhannya Dita. Ya. Berarti tadi sebenarnya yang baiknya adalah menyesuaikan dari kondisi si anak ya, Ibu ya. Dan akhirnya juga nanti disesuaikan dengan potensi mereka. Nah, mungkin bisa sharing juga dari Ibu Mita dan keluarga Pak Philip, bagaimana sih cara efektifnya akhirnya mengetahui minat bakatnya, walaupun tadi kita juga udah cukup menjelaskan mungkin, tapi gimana nih efektifnya mungkin untuk mengetahui minat bakat mereka. Jadi tadi pertanyaannya gimana? Bagaimana cara efektifnya akhirnya untuk menemukan minat bakatnya si anak nih? Kalau saya tuh explore banget loh. Jadi contohnya gini, Justin itu saya lesin kumon dari umur 4 tahun sampai hari ini. Jadi kumon matematika dia kelas 5 ya, dia udah level kelas 9 sekarang, dan level Inggrisnya udah level kelas 11. Itu saya nggak tahu dia punya bakat atau enggak, tapi maksudnya saya kasih dia kesempatan untuk jadi kayak anak lain gitu. Jadi apa aja, saya lesin dia piano, sekarang jadi dia bisa main piano. Saya lesin dia nyanyi, walaupun ya nggak terlalu bagus sih, tapi saya lesin aja gitu. Saya pernah lesin dia gambar, kurang berbakat juga. Lesin renang, lesin semua sih. Jadi basically saya benar-benar explore, sama sih kayak anak saya yang nggak bermasalah ya, yang neurotipikal juga dari kecil sebanyak mungkin saya lesin gitu. Ntar lihat dia sukanya di mana. Biasanya yang saya lihat kalau anak yang suka di mana, biasanya itu ada kemungkinan bakatnya di situ tuh. Karena kita kan biasanya lebih confident, lebih happy sama sesuatu yang kita merasa nyaman melakukannya kan. Nah, biasanya terlihat dari begitu, kayak dia tapi ya gitu, dari pertama nggak suka musik, sekarang tiap hari dia bisa duduk di piano akhirnya gitu main. Karena dia betah. Iya, yang dia betahnya di mana biasanya kan Bu ya, itu yang dia konsentrasinya di situ. Iya. Jadi untuk temuin bakat menurut saya sih sebanyak mungkin coba explore. Saya pernah lesin engineering for kids, saya pernah lesin global art, pernah lesin semuanya sih kayaknya. Basically saya pernah lesin dia sih. Iya. Sama dengan emang harus Mita ya. Itu sih. Iya, semua dicoba deh. Yang tadi les renang, menggambar, piano, vokal, you name it lah semuanya. Tapi ya akhirnya baliknya ke gambar kalau Dita gitu. Karena kalau Justin kan dia les untuk ke matematikanya dia bagus kan. Jadi makanya kumon dia suka. Nah kalau Dita lihat angka aja udah, aku nggak suka. Jadi ya saya nggak bisa paksakan itu. Cuman apa yang kakaknya coba seperti les piano waktu itu di Yamaha gitu, kakaknya di situ ya saya coba dia masuk situ. Tapi teman-temannya latihan dia jalan-jalan keliling-keliling ruangan. Jadi ya sudahlah, ya bukan di situlah dia gitu, kita nggak usah paksa. Terus saya coba dia private di rumah piano, masih saya nggak mau putus asa gitu, karena saya ingin sekali ada anak saya yang tiap hari main piano di rumah. Kayaknya nggak kesampaian, kakaknya les juga tak piano gitu. Dita ternyata juga
tidak juga gitu. Jadi ya sudah maksimal lah istilahnya. Jadi kalau mencoba dimaksimalkan, jangan setengah-setengah. Nah, seperti Bu Olivia tuh luar biasa, semua dicoba. Nah, kalau digambar nih Bu, gambar, animasi, ya sudah di situ aja deh. Ya. Nah, mungkin boleh nggak dari Bu Mita dan Pak Philip memberikan pesan di Hari Ibu untuk para ibu hebat di luar sana. Nah, kalau Ibu Mita diminta untuk memberikan pesan untuk ibu hebat di luar sana, dan kalau Pak Philip boleh nggak kasih pesan untuk Ibu Olivia di Hari Ibu ini? Silahkan. Jangan Pak Philip lamaran dulu lah deh. Pak ya. Pasangan romantis. Silakan Pak Philip. Bentar, saya ketawa dulu ya. Jadi pesan untuk Hari Ibu, saya rasa Justin itu tidak mungkin bisa progres tanpa adanya seorang ibu yang ngotot, yang ingin melihat anaknya lebih baik dari keadaannya. Yang walaupun kadang sebagai suami saya ngelihatnya, ini yuk bener nggak ya gitu ya, ngotot begini gitu ya. Tapi melalui dari cerita-cerita kami, dijalanin aja, dan tadi dia juga cerita dia banyak mengeles banyak, dan akhirnya saya adalah orang yang nanya sama dia, ini kayaknya nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Ya karena bukan bakatnya gitu ya. Tapi tanpa adanya keinginan untuk melihat anaknya maju, menurut saya akan susah sekali ya. Itu sih pesan saya sih kepada dia. Ya. Jadi kalimat penutupnya apa tuh Pak? Kalimat tetap berjuang. Pesannya, oke. Tetap berjuang. Okay. Nah, buat Ibu Mita mungkin pesan buat para ibu hebat di luar sana? Mirip saya seperti yang Pak Philip tadi mention, jangan nyerah. Jangan nyerah dan percaya pada Tuhan, pasti ada jalan. Kalau sudah mentok, nggak ada jalan, berarti kita mati. Selama kita hidup, pasti ada jalan. Pasti ada jalan ke Roma gitu loh. Maksudnya, kita coba segala cara. Kalau kita misalnya di daerah yang jauh dari kota, nggak menemukan konselor atau terapis, karena saya banyak mendengar ada teman-teman di luar Pulau Jawa yang mengeluhkan bahwa di tempat saya nggak ada psikolog, nggak ada terapis, anak saya nggak tahu bawa anak saya kemana. Yang penting jangan kurung anak di dalam rumah. Biarkan dia bergaul dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya. Kemudian banyak cari informasi, online sekarang kan bisa. Nah, ibulah yang bisa melakukan terapi one-to-one dulu sendiri, kalau misalnya jauh dari tempat. Sambil kita belajar dari sekarang buku online apa segala macam kan bisa. Jangan menyerah dan percaya pasti ada jalan, itu aja sih. Dan tadinya saya quotes bahwa special kids for special parents, itu buat saya cuman ini cuman supaya kita nggak down apa segala macam. Tapi ternyata itu adalah benar. Kita harus percaya bahwa kita diberi kepercayaan, kita harus maksimalkan usaha kita. Seperti bekerja aja, kalau kita dikasih satu posisi, ya lakukanlah pekerjaan itu sebaik mungkin. Nah, seperti itulah. Even tugas kita sebagai orang tua itu lebih mulia dari hanya sekedar pekerjaan yang bersifat duniawi. Karena anak itu nggak akan pernah putus sampai kapanpun gitu. Jadi please lakukan apapun, maksimalkan usaha kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Anak kita anak istimewa. Ya. Harus percaya. Dan percayakan bahwa anak spesial ini adalah malaikat buat orang tuanya. Pasti. Wow. Luar biasa ya. Kalau saya paling suka analogi gini, kalau kita bisa ibaratkan seorang anak itu seperti pohon, tanahnya itu adalah orang tuanya, keluarganya, support sistemnya, mendukungnya.
Dan kalau tanahnya subur, kita bisa bayangin pohonnya akan bertumbuh dan berkembang seperti apa. Jadi untuk para orang tua, parents yang di sini hadir, yang mungkin juga memiliki atau mengasuh anak dengan kebutuhan khusus, ayo terus berjuang, ayo terus semangat, ayo terus kita maju. Gitu. Pasti ada jalannya. Kalau ketutup ada pintu lain. Kalau ketutup ada pintu lain. Ketika kita berjuang dan akhirnya berjuang, dan disitulah potensi setiap anak pasti. Dan pasti setiap anak ada potensinya. Itu akan ditemukan dan akhirnya berdampak dan jadi berkat buat banyak orang. Wow, saya hari ini yang merinding-merinding. Dan satu lagi, papa dan mamanya harus kompak. Yes. Itu kuncinya. Jangan sampai anak melihat kenapa ada denial dari ayah atau dari ibu. Ya. Pokoknya papa mama harus sejalan, harus kompak. Baru si anak ini akan maksimal. Ya, luar biasa. Ayo para ayah, para ibu, ayo kita terus gandengan tangan berjuang buat anak-anak kita. Nah, untuk tadi yang mau tahu lebih lanjut tentang Mandita Project dan bukunya Justin, silahkan langsung lihat ke Instagram mereka. Bisa langsung kontak mereka via Instagram mereka. Mungkin tadi ada beberapa informasi yang mau lagi ditanyakan. Nah, di sini juga dari chat banyak banget yang mengucapkan terima kasih untuk Pak Philip, Ibu Olivia, dan Ibu Mita dari sharingnya, dari pengalamannya yang luar biasa. Terutama saya di sini juga belajar banyak, luar biasa. Dan terima kasih untuk pesannya hari ini. Kita tahu bahwa cinta itu bukan untuk dilihat, tapi kita merasakannya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan khusus pasti tetap bisa merasakan cinta itu. Lewat apa? Lewat kita mencontohkan, lewat kita memberikan kasih sayang, lewat gerakan kita, lewat perhatian kita, itu akan membuat mereka belajar apa artinya cinta dan kasih sayang. Terima kasih ya buat para peserta yang hari ini hadir, dan terutama untuk para narasumber yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Makasih ya Pak Philip, Ibu Olivia, Bu Mita. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Terima kasih Thank banyak. you. Terima kasih banyak semua. Bu Mita, thank you. Sama-sama Nadira. Semoga nggak kapok ya. Nggak sama sekali. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan tentang sekolah animasi mungkin saya bisa infokan Japri melalui DM di Instagram, mungkin bisa langsung disampaikan di situ, atau saya juga sampaikan pesan nanti lewat Kak Nadira gitu. Nadira nanti bisa Boleh. sampaikan kepada beberapa tadi orang tua yang ingin menanyakan sekolah animasi untuk anak-anaknya. Ya, boleh ke via Instagram. Tadi saya udah taruh linknya di chat, atau bisa cek ke Instagram kami, nanti akan diarahkan supaya bisa ngobrol langsung sama Pak Philip atau Bu Mita